Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini, Bu Iswi akan menyampaikan materi mengenai sejarah sosiologi, kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, cabang sosiologi, tokoh, dan teori sosiologi. Nah, pada video sebelumnya pernah Bu Iswi sampaikan mengenai definisi, pengertian, dan ciri dari sosiologi. Baik, kita akan lanjutkan materi yang pertama mengenai sejarah sosiologi. Nah, sejarah sosiologi ini dibagi menjadi Bu Iswi bagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama ini awal kemunculannya berasal dari ilmu filsafat yang membahas mengenai masyarakat. Kemudian pada abad 19 munculnya filsafat sosial dan mendorong lahirnya ilmu sosiologi. Kemudian abad 20 munculnya teori sosiologi mikro dan sosiologi modern, dan kemudian akan Iswi tambahkan menjelaskan mengenai sejarah sosiologi di Indonesia. Sejarah pada abad 19 ini merupakan pengaruh dari adanya revolusi Prancis. Kata kuncinya diingat-ingat, merupakan pengaruh dari revolusi Prancis. Dan revolusi Prancis ini memberikan dampak seperti munculnya golongan buruh, petani, dan golongan kapitalis. Lalu penghapusan pajak, kemudian adanya perjuangan kebebasan, lalu ada perkembangan industri dan pembentukan negara berkedaulatan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dampak revolusi Prancis. Kemudian, sosiologi pada abad 19 ini lahir dan istilah pertamanya diciptakan oleh atau ditemukan oleh salah satu tokoh yang bernama Auguste Comte dalam karya buku pertamanya The Course of Positive Philosophy pada 1838 dan disebut sebagai Bapak Sosiologi. Nah, jadi ini Bapak Auguste Comte sebagai Bapak Sosiologi. Kemudian pada abad 20 muncul tokoh-tokoh kontemporer. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah Anthony Giddens. Oke, ini ya. Kemudian lanjut pada sejarah sosiologi di Indonesia. Pertama kali adanya pada ajaran Wulangreh yang diberikan oleh Paduka Mangkunegoro IV pada tahun 1853 yang di dalamnya masukkan unsur hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda. Kemudian sosiologi mulai dikenal di Indonesia. Nah, pada konsep penting dalam pendidikan diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara berupa kepemimpinan dan kekeluargaan dalam meletakkan dasar pendidikan nasional Indonesia di pendidikan taman siswa. Kemudian Yogyakarta juga menjadi saksi masuknya ilmu sosiologi di Indonesia yang diajarkan pada 3 Maret 1946 di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Setelah proklamasi, tokoh pertama kali yang mengajarkan sosiologi dalam bahasa Indonesia adalah Profesor Mr. Sunario Kolopaking tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta atau saat ini disebut sebagai Visipol Universitas Gadjah Mada UGM. Oke, ini sejarah singkatnya dari abad 19 hingga sosiologi masuk di Indonesia. Kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama dapat dibuktikan, kemudian ilmu pengetahuan dapat dibuktikan, kemudian disusun secara sistematis, berdasarkan fakta dan pemikiran yang logis, dan dapat diuji kebenarannya. Nah, ini adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian hakikat sosiologi, hakikatnya adalah ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial, bukan ilmu alam.
Kemudian ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, ilmu pengetahuan murni, ilmu pengetahuan yang abstrak, menghasilkan definisi dan pola umum, merupakan ilmu yang rasional dan empiris, dan merupakan ilmu pengetahuan umum. Ini hakikat dari ilmu sosiologi. Cabang-cabang sosiologi, nah ini ada sosiologi keluarga, sosiologi politik, sosiologi hukum, agama, pendidikan, pedesaan, perkotaan, industri, kesehatan, kriminal, pembangunan, dan lain-lain. Jadi misalkan kita mau membahas bagaimana tradisi-tradisi di desa, berarti kita bisa melihat atau mengkaji dari cabang sosiologi ilmu pedesaan, atau bagaimana kalian melihat bentuk-bentuk atau jaringan kriminal, tindakan kriminal. Berarti kalian bisa melihat sosiologi pada cabang ilmu sosiologi kriminal, seperti itu. Kemudian tokoh dan teori sosiologi klasik ada Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, dan Ferdinand Tönnies. Tokoh dan teori sosiologi klasik. Kemudian pada tokoh dan sosiologi modern di sini ada C. Bracknell, ada Lewis Althusser, Ralph Dahrendorf, Anthony Giddens. Oke, ini ya ada 4 tokoh dari teori sosiologi modern. Baik, cukup sampai di sini untuk video yang Bu Isfi share pada materi kedua di kelas 10 KD pertama. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menambahkan pemahaman kalian dengan cara membaca buku yang Bu Isfi berikan di kelas sosiologi yang Bu Isfi ampu, atau bisa melihat referensi buku dari sekolah kalian masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.